Misalnya ketika kita di at-tahiyat, berarti ketika kita mau ngomong at-tahiyatu, berarti saya tuh sebelum ngomong, saya tahu bahwa segala kehormatan, maka kita ngomong at-tahiyatu. Segala keberkahan, mubarakatuh. Segala rahmat, sholawatu. Segala kebaikan hanya untuk Allah, thayyibatulillah. Makanya kita perlu tumanina di situ. Sadar, ucapkan. Sadar, ucapkan. Kira-kira kalau seperti itu lari-lari nggak Pak pikirannya? Tidak. Makanya menyampaikan itu definisinya begitu penting, karena kita harus tahu dulu baru kita sampaikan. Kan di at-tahiyat itu luar biasa Pak. Itu kan cerita Rasul bertemu Allah kan, baru Rasul menyapa memuji Allah, at-tahiyatul mubarakatuh, sholawatu thayyibatulillah. Memuji Allah, segala kehormatan, keberkahan, keselamatan, kebaikan hanya untukmu ya Allah. Lalu Allah menjawab apa? Assalamu alaika, keselamatan tercurah hanya untukmu juga ya Rasul. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Lalu Rasul menjawab kembali apa? Assalamu alaina, salam sejahtera juga untuk kami, karena ada malaikat dan para hamba yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Lalu para malaikat, para hamba soleh bersyahadat, bersaksi kepada Allah dan Rasulnya apa? Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mereka bersaksi semua. Itu kan suasana yang luar biasa sekali. Pertanyaan saya, ibu bapak kalau baca at-tahiyat sampai merasa seperti itu? Lempeng-lempeng saja. Kenapa? Pasti tidak memahami maknanya, tidak memahami cerita historinya seperti itu. Padahal itu luar biasa. Jadi saya yakin sholatnya baik, pasti semuanya menjadi baik. Kunci saja Pak. Jadi kalau misalnya bapak merasa masih bingung menghadapi permasalahan, kadang-kadang permasalahan itu kita yang nggak bisa prediksi ya, macam-macam ya. Kadang-kadang kita lagi tenang, tiba-tiba anak kita ada aja buat masalah. Tiba-tiba misalnya istri kita ada aja buat masalah. Suami kita tiba-tiba jadi centil, ada aja istrinya jadi bingung. Kan ini kan di luar prediksi kita. Makanya kalau ibu bapak sholatnya mulai diperbaiki, insya Allah akan dilindungi oleh Allah. Cuman sholat seperti apa dulu? Yang harus memenuhi rukun sahnya sholat, yaitu salah satunya tumaninah. Nah, saya pun sampai bingung Pak Ibu. Jadi waktu kondisi saya deadline itu, saya mau dipenjara dan lain-lain, saya tuh bingung. Kok tiba-tiba dalam 2 bulan setengah, nggak nyampe 3 bulan, kok dalam 2 bulan setengah selesai permasalahan saya? Ternyata begitu maha baiknya Allah Pak. Baru saya memperbaiki sholat saya saja, baru saya memperbaiki sabar saya, itu langsung pertolongan Allah itu begitu bertubi-tubi. Bahkan sesuatu yang di luar akal, di luar kondisi, menurut kita tidak mungkin, akhirnya menjadi mungkin semua. Karena Allah sesuai prasangka, praduga hambanya. Baik, mungkin kita sholat dulu ya, sholat dulu. Nanti setelah itu, kalau misalnya yang punya acara silahkan monggo, misalnya acaranya atau yang mau lanjut kita lanjut ya. Karena memang untuk pengajian yang Pak Amir ini waktunya saya panjangin karena memang permintaannya begitu. Ya udah. Baik, kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masjid yang depan itu apa? Ya, ini udah saya wakafkan. Oh, sudah. Tuh, mau diwakafkan, bangunnya 9 udah, tapi waktu saya bangun itu ya sederhana sekali. Kemudian saya wakafkan masyarakat membangunnya seperti sekarang. 91 kita udah mulai. 91. Ya, kita udah mulai 91. Ini lulus SMA lebih. Oh iya. Itu baru bikin. Ya, enggak 90. Karena ya secara berangsur-angsur ya. Ayo Pak, mari Pak. Mulai. Sholat dan makmum Pak. Apa yang buat wudhu ada di situ.
Ya di depan aja di depan. Sejadah aja. Bener-bener ini sama. Bunda nih, nggak mau. Adek, adek. Enggak, pikirnya deket. Oh itu ketinggian juga buat anak-anak. Di sini juga boleh di bawah. Bunda tapi saya itu ada di mobil. Kunci mobil ada di papa. Papa di mana? Dia temenin teman gitu dong. Dia mau ngambil. Sendal aku nggak ada. Aku pakai sendal kamu. Gue udah murah. Masalah dulu. Ini siapa nih minimal siapa tadi ini? Bukan. Tadi ininya pinggirin deh, mana nanti kalau Ini masih nyala nih Lucy. Loh, masih ngerekam. Ya ampun. Nggak ada titiknya ya? Nah lihat jelas aku aja, misalnya ini nih ada titiknya. Nah Bapak coba fokus lihat titik situ. Kalau Bapak bisa fokus, itu 50% pikiran tidak jalan. Kalau Bapak fokus. Nah bisa, pokoknya mata nggak usah tegak, jangan sampai terangkat, tenang saja, berkedip nggak apa-apa. Ya, karena Bapak bukan ikan kan, Ibu bukan ikan ya, makanya berkedip nggak apa-apa, santai. Bisa lihat titik situ, coba tenang dulu. Tapi melihat titik ya, jangan melihat yang lain. Bisa ya?
Gimana Pak Doni, bisa? Bisa ya? Lihat? Nah, setelah melihat titik sujud, oke. Setelah melihat titik sujud, nah ini yang kedua yang penting ya. Nanti Pak Diki, Pak Doni bisa sampaikan lagi ke istrinya, atau istrinya ikut juga? Oh ya sudah, kalau itu mau saya disampaikan. Ibu ikut ya sekalian ya, jadi kita praktek ini untuk anak kita, kasihan. Jadi nanti ke anaknya, ke teman-temannya silahkan sampaikan. Karena pasti orang kalau ditanya masih semua pikiran jalan-jalan. Jangan saya ngisi di kajian, terus ditanya, "Ma, Bapak Ibu pikirannya udah fokus?" Oh enggak, semua jalan-jalan. Mau di masjid, mau di pesantren, saya bahas biasanya tetap jalan-jalan. Jadi lihat, ingat ya, dari awal sampai akhir ketika kita sholat itu harus fokus melihat titik sujud. Kecuali pas sujud. Kalau pas sujud jangan dicari-cari ya, karena memang nggak kelihatan. Jadi lihat titik sujud. Nah, yang kedua ini yang paling penting Pak. Ini tahap pertama ya, saya sampaikan. Nanti insya Allah kalau saya ketemu lagi, kapan ya? Setelah metode selesai, saya akan masukkan saat sholat tahap 2. Soalnya ini penting Pak, menghayatkan nanti. Insya Allah kalau udah kesana, pikiran nggak sampai. Tapi ini dulu dasarnya. Nah, yang kedua, kan tadi saya bilang, hai orang-orang di An-Nisa 43 kan, hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau sholat dalam keadaan mabuk. Pertanyaan saya, lawan kata dari mabuk apa? Sadar. Nah ini kuncinya. Jadi selain titik sujud, kan ini 50% insya Allah nggak jalan-jalan ya. Selain melihat titik sujud, yang kedua adalah Bapak Ibu ketika menyampaikan, misalnya Al-Fatihah, itu harus sadar. Jadi gini, saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, pikiran saya itu sadar mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Telinga saya itu mendengarkan mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ya. Begini Pak. Pikiran fokus kepada mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Telinga mendengarkan mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua panca indera itu harus sholat. Kenapa harus sholat? Karena nanti meninggal itu jasmani itu menjadi saksi. Ingat, kan terdakwanya rohani, betul ya? Kan terdakwa rohani. Jasmani itu akan menjadi saksi. Nah, berarti kalau menjadi saksi, pasti mata akan ditanya, mata kamu sholat atau tidak? Pertanyaan saya, kalau matanya merem, sholat atau tidak? Ini penting Pak. Karena jasmani akan ditanya, berarti mata, telinga, pikiran, mulut semua akan ditanya. Menjadi saksi di dalam sholat. Makanya ketika saya baca Bismillahirrahmanirrahim, pikiran fokus kepada mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, telinga mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini sebelum kita praktek? Ada? Jelas? Terus ingat kedua, jangan mengartikan. Beda ya. Jadi yang namanya menyampaikan sama mengartikan itu beda Bu ya. Kalau menyampaikan itu kita tahu dulu baru disampaikan. Kalau mengartikan kita sampaikan dulu baru diartikan. Dulu saya waktu pertama belajar kepada guru saya, pas saya sholat tuh Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itu mengartikan namanya. Paham? Jadi yang namanya menyampaikan itu sudah menjadi satu. Misalnya saya ngomong gini, misalnya saya ngomong kepada Pak Diki, Assalamualaikum, perlu diartikan nggak Pak? Tapi Bapak paham nggak maksudnya? Paham nggak? Jadi ketika saya mengucapkan Assalamualaikum, itu tuh sudah menjadi satu, bukan lagi mengartikan. Ya? Atau misalnya kalau bahasa Padang tambocie, benar ya? Itu perlu diartikan nggak sama ibu-ibu? Sudah paham kan? Nah, namanya mengartikan itu seperti itu. Jadi saya ketika saya ngomong at-tahiyatu, saya sudah tahu segala kehormatan, mubarakatuh, segala keberkahan. Jadi sudah menjadi satu. Dan Bapak jangan pikirkan lagi artinya. Nah, bagaimana? Jadi kalau arti itu dibaca, dihafalkan di luar sholat, jangan di dalam sholat. Contoh waktu saya pertama belajar, itu saya beli buku arti bacaan sholat ya di apa? Kan banyak yang kecil-kecil itu Pak, atau yang anak kita tuh yang SD kan ada. Nah saya simpan di sini. Nah terus sholat subuh, apalah saya sholat subuh, Allah Akbar misalnya. Setelah selesai sholat, tadi saya yang lupa apa ya, misalnya baca at-tahiyat misalnya ya, saya buka langsung. Buka, ketemu zuhur kan, zuhur, sholat lagi. Nah nanti lupanya apa? Cepet itu Pak, 3 hari 4 hari Bapak semua paham Pak bacaan sholat. Jadi yang saya hafalkan dulu itu doa iftitah, lalu Al-Fatihah, terus surat pendek, dua surat saja, sama at-tahiyat ya.
Kan Bapak nggak perlu harus baca Al-Baqarah kan? Nggak wajib kan? Yang penting baca surat pendek tapi benar-benar memahami makna bacaan surat. Paham? Dan harus menyampaikan, bukan mengartikan. Ingat. Terus ada pertanyaan waktu itu Pak. Oh saya kan baca nih Bismillahirrahmanirrahim, terus dalam hati juga barang gitu loh dengan nama Allah yang maha. Nah itu namanya bilingual, itu nggak boleh. Jadi sholat itu memang menyampaikan saja, murni menyampaikan. Ingat ya, jangan memikirkan artinya lagi. Kalau belum hafal nggak apa-apa, tapi yang penting sadar. Misalnya, ibu pas duduk di antara dua sujud, ibu misalnya belum hafal semua, nggak apa-apa. Yang penting sadar dulu. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'an. Nggak usah dulu mikirin artinya kalau belum hafal. Syukur-syukur kalau sudah ya. Kalau sudah lebih enak. Kenapa? Oh, sebelum ngomong, oh ya Tuhanku, Rabbi firli, kasihanilah saya, warhamni, cukupkanlah saya, wajburni, angkatlah derajat saya, warfa'ni, berilah saya rezeki, warzuqni, berilah saya petunjuk, wahdini, berilah saya kesehatan, wa'afini, maafkanlah saya, wa'fu'ani. Syukur-syukur kalau sudah hafal. Tapi kalau belum, fokus saja sadar menyampaikan. Ada pertanyaan sebelum kita praktek? Ada. Silakan Pak. Ya, di sini ada istilah menyampaikan. Ya. Jadi kita waktu sholat itu kalau diurut menurut artinya itu kan memuji. Oh iya. Kemudian baru bermohon. Ya. Nah sekarang yang menyampaikan ini tidak sesuai dengan urutan Al-Fatihah. Oh iya. Jadi apakah yang menyampaikan ini maksudnya menyampaikan kehendak kita sama dengan berdoa atau maksudnya menyampaikan apa? Jadi gini Pak, paham ya? Jadi saya akan bahas seperti itu. Yang pertama, makanya saya bilang tahap pertama sekarang ibu yang penting fokus pada titik sujud dan sadar menyampaikan. Itu sebenarnya nanti akan dibahas tahap kedua, penghayatan. Jadi gini, kemarin kan memang saya ceritakan di Al-Fatihah itu kan ada 7 ayat, betul tidak? 4 ayat pertama itu pujian kepada Allah. Berarti sikap kita harus sikap memuji. Dari Bismillah sampai Maliki Yaumiddin itu tuh memuji Allah semua. Lalu ayat yang kelima itu pernyataan kepada Allah. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Ayat yang ke-6 dan ke-7 itu kan berdoa kepada Allah. Betul tidak? Ihdinas siratal mustaqim. Harusnya Bapak Ibu ketika baca Al-Fatihah itu tuh Bapak punya 3 sikap. Yang pertama adalah sikap memuji dari Bismillah sampai Maliki Yaumiddin. Lalu sikap pernyataan iya karena berdua, iya karena nasta'in. Dan yang terakhir adalah sikap berdoa. Betul tidak? Berdoa itu kan meminta ya. Ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaan saya, berarti ketika membaca Al-Fatihah harusnya Bapak tuh sama, Ibu tuh sama membacanya atau beda? Antara pikiran dan bacaan. Ya, makanya sikapnya, sikap memuji, sikap pernyataan dan sikap doa itu harusnya sama atau beda ketika membaca? Hah? Beda dong. Kan kalau sikap memuji berarti kan kayak saya ke Pak, misalnya kepada Pak Doni orangnya baik, kan beda kan? Apa sama dengan sikap pernyataan? Masa Pak Doni, saya bersumpah, Mas ya? Saya bersumpah pokoknya saya besok akan datang, atau Pak Doni saya bersumpah. Ini pernyataan. Lalu sikap memelas, memohon atau doa, berarti sikap meminta kan? Pak tolong saya, benar nggak? Sama atau beda sikapnya? Beda. Nanti itu tahap 2 Pak. Jadi nanti di sholat tahap 2 kita akan masuk ke mulai sikap penghayatan di dalam sholat. Kalau sudah seperti itu insya Allah udah makin gak jalan-jalan. Tapi dasarnya Bapak Ibu harus fokus dulu sadar menyampaikan. Harus paham dulu arti bacaan sholat. Paham ya Pak? Jadi nanti sebenarnya ketika Bapak Ibu baca Al-Fatihah, itu kalau Bapak Ibu sudah paham artinya, itu otomatis sikap itu akan keluar. Oh saya lagi memuji Allah. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Oh saya masih memuji Allah. Maliki Yaumiddin. Oh saya mau pernyataan kepada Allah. Berarti iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Gitu loh Pak. Nanti. Nah sekarang pokoknya paham dulu artinya bacaan sholat, lalu sadar menyampaikan. Sadar, ini penting Pak. Baik. Silakan praktek. Lihat titik sujudnya sudah ada, ibu masing-masing.
Ini pelatihan nggak apa-apa ya Bu ya, kalau Bu juga nggak apa-apa, ini latihan dong. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak lihat titik sujud. Nah sekarang ketika bapak ibu mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, ini bisa dibagi menjadi berapa? 3 ya. Kalau alhamdulillah dibagi menjadi berapa? 2. Oke, benar. Terus apa? Alhamdulillahirobbilalamin, arrohmanirrohim 2 ya, arrohmanirrohim. Terus maliki yaumiddin 1 ya. Iya karena budu wa iya. Kenapa harus dibagi-bagi? Supaya sadarnya lebih gampang. Kan kalau dibablasin bapak misalnya Bismillahirrahmanirrahim kan panjang. Ini biasanya lari ya. Makanya tadi saya bilang kalau dibagi-bagi bapak lebih gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih gampang sadarnya Pak. Coba praktek baca Al-Fatihah pelan-pelan dulu ya. Harus tenang. Kenapa harus tenang? Supaya rohani kita sholat. Di dalam diri itu ada 2 loh Pak, penggerakan. Ada dari rohani, adalah dari nafsu. Kalau bapak baca cepat-cepat, kira-kira yang sholat nafsu atau rohani? Pasti ya. Silakan coba fokus pada titik sujud, santai saja. Terus baca Al-Fatihah tenang saja, kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sadar, pikiran fokus. Silakan lanjut. Oke, baik. Ada kesulitan, Ibu? Atau masih yang pikirannya berjalan-jalan, nggak apa-apa ya? Yang masih berjalan-jalan, yang masih melayang-layang, nggak apa-apa ya? Ini kan baru tahap awal ya. Tapi paham ya yang saya sampaikan? Jadi kalau belum tahu artinya jangan pikirin. Yang penting Bapak Ibu sadar saja. Sadar. Jadi ketika iya karena dulu, wa iya karena nasta'in, tetap menyadari pikiran mengucapkan itu. Saling berkata, kan ini akan berpaham soalnya. Gak apa-apa. Soalnya kan nanti sholat itu berbanding lurus dengan sabarnya. Makanya Allah bilang sabar dan sholat. Oke ya, ini ya. Jadi yang penting sadar dulu. Kalau arti tetap harus dihafalin ya Bu ya. Arti harus paham ya, karena definisi menyampaikan harus paham. Cuma kalau belum, sadar saja dulu. Nah misalnya kita baca aku birobinas. Itu yang penting sadar dulu. Pengucapan pikiran dan mulut pengucapan itu harus sadar. Malikinas, kan itu pujian semua kepada Allah kan, Tuhanku. Pernyataan semua kan ilahinas, Tuhan manusia. Terus apa? Berlindung dari apa? Yang membisikkan kejahatan di dalam dada manusia. Jadi harus paham dulu ya Bu. Oke. Ada pertanyaan di sini? Cukup mengerti ya? Tahu ya semua ya? Jadi itu dulu dipraktekkan. Nanti kalau misalnya memang ada session tentang sholat tahap 2 atau nanti diminta saja, saya akan masuk ke tahap 2 supaya Bapak Ibu semakin memahami, semakin enak sholat. Tapi harus dipraktekkan dulu.